Baik, selamat sore semua. Selamat sore, Pak. Ini kita minggu terakhir ya. Minggu depan sudah minggu tenang sama lanjut sama UAS langsung ya. Untuk UAS nanti materinya atau bahan ujiannya nanti dari saya dan Bu Yuwana ya. Mungkin Bu Yuwana 1 atau 2 soal, nanti sisanya saya. Nah, untuk materi yang dari saya itu materinya adalah semua materi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan proses dengan menggunakan panas, seperti yang lalu kita bahas tentang evaporasi, kemudian ada drying ya, kemudian ada proses dengan penghilangan panas ya, itu ada chilling, ada freezing, kemudian minggu lalu kita bahas tentang freeze drying, kemudian freeze concentration ya. Kemudian minggu ini kita akan bahas topik terakhir tentang operasi pasca pemrosesan ya. Nah, kalau Bu Yuwana saya kira topiknya ada 2, yaitu pasteurisasi dan sterilisasi ya. Jadi itu kira-kira bahan untuk ujian ya. Nah, yang lalu saya minta ada satu tugas kecil ya. Nah, itu tolong saya belum buatkan di WLS-nya ya. Mungkin sebaiknya kita pakai platform ULS untuk submit tugas ya. Ini saya buatkan dulu. Dan tugasnya terkait dengan drying ya. Oke. Submitnya. Oke, sudah saya buatkan tempat untuk submit tugas yang saya berikan minggu lalu. Silakan diakses. Permisi Pak, ini format filenya boleh PDF, doc, Word atau apa ya Pak? Tadi saya nggak ngubah apa-apa sih. Mungkin harusnya kedua file bisa ya. Oh ya, oke Pak. Dicoba dulu aja nggak apa-apa. Nanti pilih gitu ya, yang terkait dengan materi kita minggu ini. Jadi kalau saya buka filenya itu akan terlihat bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk materi hari ini itu dimulai dari slide nomor 158 ya. Di total ada 177 slide di sana. Sebenarnya itu
mencakup semua materi yang ada di mata kuliah ini sebenarnya ya. Jadi ini dulu saya pakai untuk karena waktu itu saya kebetulan yang pegang mata kuliah ini sendiri gitu ya. Jadi saya buat semua materinya kecuali yang sterilisasi sama apa namanya pasteurisasi ya. Yang lainnya saya kira ada semua di sini ya. Tapi mungkin saat ini mungkin tidak terlalu relevan dengan apa yang kita bahas di mata kuliah ini karena materi yang menjadi bahan untuk UAS adalah materi yang disampaikan oleh Bu Yuwana dan saya dari minggu ke-8 sampai minggu minggu ke-10 sampai minggu ke-14 ya. Jadi kita langsung loncat ke slide nomor 158 ya. Ini saya mohon izin untuk di-record. Recording in Baik, progress. jadi sebagai topik terakhir dari mata kuliah ini adalah kita akan membahas tentang operasi pasca pemrosesan ya. Jadi setelah kita banyak membahas tentang unit operasi yang ada di industri pangan ya, maka tahapan terakhir dari proses yang ada di industri adalah kita sebut sebagai tahapan pasca pemrosesan ya. Jadi kalau Anda mengerjakan tugas akhir ya, itu kan Anda di sana salah satunya diminta untuk membuat flow sheet atau flow diagram proses gitu ya. Nah, yang Anda buat itu sebenarnya tidak termasuk ke dalam atau yang Anda masukkan ke dalam flow sheet itu tidak termasuk apa yang kita bahas pada hari ini gitu ya. Karena apa? Karena ketika Anda membuat flow sheet yang Anda buat itu sebenarnya adalah alat-alat utama saja. Jadi ujung akhir dari flow sheet Anda itu biasanya adalah tangki penampung untuk produk ya, baik itu produk utama maupun produk samping. Ataupun kalau ada limbah ya, biasanya Anda gambarkan di flow sheet itu biasanya hanya tanda panah gitu aja ya. Ini nanti limbahnya entah mau dijual atau mau diolah gitu ya sebelum dibuang ke badan air. Nah, yang kita bahas pada sore hari ini adalah tentang tahapan yang kalau di flow sheet itu tahapan setelah flow sheet-nya Anda buat gitu ya. Setelah apa namanya prosesnya semua sudah selesai gitu ya. Jadi produk akhirnya sudah hampir jadi istilahnya ya. Nah, pada tahap pasca pemrosesan ini ada beberapa tahapan biasanya yang kita lakukan ya. Jadi ada coating ya, kemudian ada tahapan kalau itu dikemas ya, dikemas dalam kaleng atau wadah gitu ya. Maka tahapan setelah coating itu biasanya kita lakukan pengisian atau filling ya. Kemudian kita segel ya. Kemasannya kita segel atau kita sebut sebagai seal ya. Kemudian setelah itu, setelah kemasannya diisi dan disegel, kemudian kita beri label ya. Kemudian setelah kita beri label, maka produk itu kita siap atau produk itu sudah siap untuk kita distribusikan ya. Jadi itu yang kita sebut sebagai tahap pasca pemrosesan. Jadi setelah dia melewati rangkaian proses di alat-alat utama atau di unit-unit operasi yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi mungkin melewati tahap biasanya kalau di industri kan ada tahap awal dulu ya, pengolahan awal atau kita sebut sebagai pre-treatment ya. Kalau di topik yang Anda bahas sebelum UTS itu kan ada tahap cleaning ya, kemudian ada sorting ya, kemudian ada tahap pengecilan ukuran gitu ya, dan sebagainya, itu kita sebut sebagai tahap awal atau pre-treatment. Kemudian setelah itu masuk ke tahap berikutnya ya, kalau itu misalkan melibatkan reaksi, mungkin ada reaktor ya, atau mungkin ada fermentasi atau fermentor di sana ya, untuk membentuk produknya dan produk-produk samping ya.
Kemudian setelah itu ada tahap untuk setelah reaksi itu biasanya ada tahap pemisahan ya, atau tahap pengawetan ya. Pemisahan itu melibatkan berbagai macam hal ya. Ada tahap untuk yang kita bahas sebelumnya itu tahap tahap pemisahan atau pengawetan dengan melibatkan panas seperti evaporasi, drying gitu ya. Kemudian ada yang tidak melibatkan panas, seperti misalkan pemisahan dengan menggunakan filtrasi, dengan menggunakan membran, dengan menggunakan centrifuge ya. Dan ada juga tahap pemisahan atau pengawetan dengan menghilangkan panas ya. Seperti yang kita bahas minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya ada tahap eh, freezing, kemudian ada tahap chilling ya. Kemudian ada tahap spray freeze drying ya, freeze konsentrasi, kemudian ada tahap berikutnya misalkan kalau dibutuhkan ada tahap pasteurisasi, sterilisasi ya. Nah, setelah itu tahap akhirnya adalah tahap kita sebut sebagai tahap pasca pemrosesan. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah tahap akhir gitu ya, sebelum produk yang kita produksi di pabrik ini siap kita pasarkan. Nah, setelah produk itu melewati berbagai macam proses, ya, maka pada tahap akhir itu kita bisa saja melakukan proses yang kita sebut sebagai coating, ya, atau disebut juga sebagai enrobing. Jadi coating ini eh, intinya adalah melapisi produk dengan eh, dengan bahan lain, ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan penampilan, ya, kemudian juga meningkatkan kualitas dari bahan pangan, ya, atau eating quality dari bahan pangan, kemudian untuk meningkatkan jenis makanan juga, ya. Jadi coating itu intinya adalah kita melakukan pelapisan ke produk yang sudah kita hasilkan. Nah, selain untuk meningkatkan penampilan, coating ini juga kita gunakan sebagai penghalang pergerakan moisture dan gas, ya, atau bisa juga untuk melindungi bahan pangan dari tahap kerusakan, ya. Jadi intinya di sini proses coating ini punya peranan juga untuk eh, pengawetan ya. Jadi melindungi bahan pangan dari kerusakan ya. Nah, secara umum proses coating ini punya dampak yang tidak terlalu besar terhadap kualitas nutrisi pangan ya. Dan ini bahan untuk coaternya atau pelapisnya ini bisa kita gunakan dari berbagai macam bahan ya. Bisa dari adonan atau remah roti ya, bisa menggunakan coklat ya, atau bisa juga menggunakan garam, gula atau flavor ya. Jadi contohnya misalkan untuk adonan atau remah roti ini kita aplikasikan pada ikan, daging atau sayuran, kemudian coating coklat ya, ini kita aplikasikan pada biskuit ataupun produk-produk konfeksioneri seperti permen atau candy dan sebagainya. Sementara untuk garam, gula, dan flavor ini bisa kita lapisi pada produk snack, bahan-bahan yang mengalami proses roasting atau dibakar, dan juga untuk produk-produk konfeksioneri seperti permen dan sebagainya. Jadi intinya di sini proses coating ini sangat-sangat berguna ya. Selain untuk pengawetan, juga untuk meningkatkan penampilan dan eating quality dari bahan pangan, ya. Dan juga untuk menambah jenis produk yang bisa kita jual, ya. Jadi kalau kita masuk ke misalkan ke supermarket, ya, ingin membeli produk konfeksioneri, misalkan permen atau coklat gitu ya, itu kan kita bisa temukan berbagai jenis permen atau coklat yang ada di supermarket ya, di mana itu salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menambah jenis produk yang kita hasilkan itu adalah dengan melakukan proses pelapisan atau coating
atau biasa juga disebut dengan enrobing. Nah, untuk metodenya ini bisa kita lakukan dengan berbagai macam metode ya. Yang pertama bisa kita lakukan dengan proses pelapisan, kemudian bisa juga dengan proses kita taburi produk dengan bahan untuk pelapis, atau bisa juga dengan menggunakan pen coating, di mana pen coating ini kalau di industri itu bentuknya seperti tangki penampung, kemudian tangki penampung ini diputar gitu ya. Kemudian selama bahan itu ada di dalam tangki, di dalam pen atau di dalam tangki, ya mengalami atau diputar gitu ya. Nah, kemudian bahan atau produk itu kita semprotkan dengan pelapis ya. Jadi contohnya misalkan untuk metode coating ini untuk pelapisan kita bisa lapisi dengan coklat ya, campuran coating atau lapisan ataupun adonan gitu ya. Kemudian untuk proses coating dengan menaburi atau kita taburi itu bisa juga menggunakan bumbu ya, remah roti, tepung ya, gula dan sebagainya. Sementara untuk pen coating ini bisa kita coating atau lapisi dengan gula atau tanpa gula ya. Nah, kalau kita cari eh, di YouTube misalkan ya, itu sangat banyak sekali contoh-contoh industri ataupun contoh-contoh di industri bagaimana proses pelapisan ini dilakukan untuk melapisi produk-produk pangan yang dihasilkan di industri pangan. Nah, itu metodenya ya. Jadi intinya coating itu adalah proses pelapisan ya. Nah, untuk materialnya di sini ada 2 jenis ya. Jadi ada berupa adonan, remah roti atau bubuk ya. Kemudian bisa juga materialnya itu berupa coklat, gula atau campuran coating ya untuk makanan yang manis-manis seperti es krim ya atau permen ya atau bahan makanan yang dipanggang. Jadi itu material coating yang digunakan di industri pangan ya. Nah, apakah di industri selain pangan itu kita bisa juga melakukan coating? Ya bisa saja, tetapi tentunya material untuk melakukan proses coating atau pelapisan tentunya bukan material yang digunakan seperti yang ada di slide ya. Jadi untuk industri yang berbeda tentunya material untuk pelapis atau coating itu tentunya terbuat dari material atau bahan yang lain, bahan yang berbeda. Nah, tadi salah satu material untuk melakukan proses pelapisan atau coating adalah dengan menggunakan adonan, bubuk, dan remah roti ya. Jadi yang dimaksud dengan adonan di sini adalah suspensi ya. Suspensi itu adalah campuran antara liquid dengan padatan. Jadi di sini contohnya adalah air dengan tepung ya. Kemudian ke dalam suspensi air dengan tepung kita tambahkan gula, garam atau flavor ya. Kemudian pewarna sehingga nanti akan mampu menghasilkan karakteristik yang kita inginkan. Nah, biasanya untuk bahan pelapis adonan, bubuk, dan remah roti itu kita aplikasikan untuk produk-produk ikan atau produk unggas dan juga kentang ya. Jadi tentunya setiap setiap negara atau setiap daerah atau lokasi itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalkan kalau kita keluar negeri ke Eropa dengan ke daerah misalkan ke Jepang gitu ya, tentunya di sini karakteristik pelapisnya juga tentunya disesuaikan dengan kebutuhan lokal gitu ya. Nah, kalau kita lihat di industri ya, untuk melakukan proses coating ini kita tinggal siapkan conveyor ya. Kemudian produk yang akan kita lapisi itu kita tempatkan di atas conveyor yang bergerak ya. Sehingga nanti dengan menggunakan conveyor itu produk yang akan kita coating ini bisa kita lewatkan ke dalam mesin coating untuk dilakukan pelapisan dengan menggunakan adonan.
Nah, sementara untuk bubuk dan remah roti ini biasanya diaplikasikan untuk makanan yang manis, biskuit ataupun cake ya. Kemudian material kedua yang bisa kita gunakan sebagai pelapis pada industri makanan adalah coklat dan campurannya ya, di mana coklat atau kakao atau kokoa ya, itu di sini secara teori itu bisa eh, bisa kita temukan dalam empat jenis empat jenis atau empat bentuk gitu ya, karena bentuknya padatan. Maka di sini tentunya kita perlu tahu pada kondisi yang bagaimana keempat jenis kakao atau coklat itu mengalami kondisi yang stabil dan tidak stabil ya, atau di sini kita sebut sebagai polimorfis atau polimorf. Jadi di sini ada empat jenis polimorf yang biasa ditemukan untuk coklat atau kakao. Jadi ada bentuk alfa, bentuk gamma, bentuk beta 1 dan bentuk beta ya. Jadi biasanya bentuk beta adalah bentuk yang paling stabil ya. Ini yang biasanya butuh suhu sekitar suhu 34 sampai 35 untuk mengalami proses melting atau meleleh ya. Sementara untuk yang beta 1 ini pada suhu ruang kurang lebih sekitar 27 sampai 29 dia akan mengalami proses melting. Sementara yang alfa dengan gamma itu membutuhkan suhu yang lebih rendah ya. Jadi intinya di sini keempat jenis polimorf dari kakao atau coklat ini sifatnya tidak stabil ya. Sehingga kalau kita menginginkan suatu bentuk polimorf tertentu ya, ketika kita melakukan coating atau pelapisan produk makanan dengan menggunakan coklat, maka kita harus menyesuaikan dengan suhu di mana masing-masing jenis dari coklat itu mengalami proses pelelehan ya. Karena apa? Karena ketika kita melakukan coating, kita tentunya melakukan pelapisan dengan material pelapis, di mana material pelapis itu berada pada fase cair atau fase liquid ya. Jadi misalkan kita ingin yang paling simpel, misalkan kita pakai polimorfnya itu inginnya yang paling stabil ya, bentuknya beta. Jadi kita gunakan suhu 34 sampai 35 ya, sehingga dia meleleh ya, kemudian kita bisa gunakan dia sebagai material untuk melakukan proses coating. Nah, enrobber ini sebenarnya kurang lebih sama seperti coating ya, tetapi bedanya sedikit ya. Biasanya pada ketebalan hasil coatingnya ya. Jadi kalau enrobber itu biasanya kita menggunakan dua metode ya. Yang pertama adalah submerge, jadi bahannya itu dicelupkan ke dalam material coaternya atau material atau bahan yang kita pakai sebagai bahan untuk pelapis, ya, atau bisa juga kita kita lewatkan seperti proses coating ya, di mana setelah dilewatkan ke dalam ke dalam alat pelapis, maka cairan coating yang panas ini disemprotkan ke bahan atau produk yang akan kita lapisi. Nah, biasanya enrobber ini punya ketebalan yang sedikit lebih tebal daripada proses coating ya. Nah, untuk ketebalan hasil coating ini sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor. Di sini ada beberapa macam faktor. Yang pertama adalah suhu dan suhu dari bahan maupun suhu dari pelapis ya. Kemudian ditentukan juga oleh viskositas ya.
Jadi viskositas dari pelapis ini juga sangat menentukan tingkat ketebalan dari lapisan yang didapatkan, kemudian kecepatan udara di dalam blower, kemudian laju pendinginan, ya. Jadi setelah kita semprotkan dengan cairan pelapis atau cairan coating, ini untuk mengubah fasenya dari liquid ke padatan, ini kita butuh proses penurunan suhu atau pendinginan, sehingga pelapis atau coater itu bisa memadat dan menyatu dengan bahan yang kita lapisi dengan pelapis, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ada 3 macam metode coating, ya. Jadi pertama kita lapisi, yang kedua adalah kita taburi, yang ketiga dengan pen coating, ya. Yang pertama tadi yang kita bahas adalah dengan metode pelapisan dengan coklat, campuran coating maupun lapisan atau adonan. Nah, yang kedua adalah dengan menaburi atau dusting, ya. Jadi untuk melakukan proses pelapisan atau coating dengan metode dusting atau menaburi bahan pelapis, ini kita membutuhkan alat, ya, yang kita sebut sebagai hopper, ya. Hopper itu bahasa sederhananya adalah tangki penampung, begitu ya. Di mana tangki penampung ini nanti bagian bawahnya itu jadi kalau Anda pernah tahu tentang istilahnya itu, kalau material padat, ya, material padat itu tangki penampungnya biasanya bagian bawahnya itu berbentuk seperti segitiga, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur laju keluarnya bahan, ya. Jadi bagian bawahnya itu adalah bagian yang kita pergunakan sebagai tempat untuk mengeluarkan bahan, ya. Nah, ini sama seperti itu, ya. Jadi untuk melakukan proses penaburan, ya, material yang kita gunakan untuk pelapisan itu kita masukkan ke dalam hopper. Kemudian di bagian bawah dari hopper ini kita berikan penyaring atau mesh, ya, yang berfungsi untuk mengatur ukuran partikel dari pelapis, ya. Kemudian hopper ini kita letakkan di atas conveyor, di mana di atas conveyor ini nanti akan bergerak produk yang akan kita lapisi, ya. Jadi intinya ketika conveyor ini melewati hopper, maka di sana dari bagian bawah hopper akan keluar pelapis atau coaternya, ya. Sehingga nanti lewat dari hopper, produk yang melewati hopper ini sudah terlapisi dengan material pelapis atau coater. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, selain dengan melapisi, ya, dengan dusting, yang ketiga adalah dengan menggunakan pen atau pen coating, ya. Jadi di sini intinya adalah ini, ya, ada tangki penampung, kemudian berputar, ya. Kemudian nanti di sana dia akan berputar secara otomatis, kemudian coater atau bahan pelapis itu akan disemprotkan ke dalam pen atau ke dalam tangki, di mana dalam tangki itu sudah ada bahan yang akan kita lapisi, ya. Jadi ini ada berbagai macam metode, ya, untuk melakukan pen coating. Yang pertama adalah dengan hard coating, soft coating, maupun kalau kita ingin melapisi dengan coklat, kita juga bisa lakukan dengan menggunakan pen coating. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, setelah kita melakukan coating untuk memperbanyak jenis makanan yang bisa kita produksi, tahap berikutnya adalah kita lakukan proses pengisian dan penyegelan wadah atau kontainer, ya. Nah, proses pengisian ini membutuhkan akurasi, ya. Jadi supaya
dalam berbagai macam wadah yang kita gunakan untuk menyimpan produk yang kita akan jual ya, itu jangan sampai nanti, antar wadah itu, memiliki berat yang berbeda ya. Supaya, jangan sampai nanti satu kaleng dengan kaleng yang lain itu beratnya ada yang, misalkan satunya itu, eee, seharusnya misalkan 100 gram masing-masing, yang satunya misalkan terisi 90 gram, yang satunya malah terisi 110 gram ya, atau kita sebut sebagai overfilling. Jadi ini sangat penting kita lakukan untuk menjaga, atau untuk, melakukan quality control dalam, produk yang kita hasilkan, dan juga ini menjamin bahwa komposisi bahan yang ada di dalam wadah ini sudah sesuai dengan standar. Nah, tetapi dalam prosesnya di industri pangan yang, kita lakukan biasanya sudah, dilakukan dengan menggunakan mesin secara otomatis ya. Jadi proses coating, kemudian proses filling, proses penyegelan atau sealing, ini semua sudah dilakukan secara otomatis, ya. Jadi intinya proses pengisian ini, berfungsi untuk, selain, untuk memastikan bahwa produk yang kita, isikan ke dalam kontainer itu sesuai beratnya, juga memastikan bahwa komposisinya sesuai dengan yang diinginkan, ya. Dan juga di sini, kualitas bahan pangan itu juga sangat ditentukan oleh, ketergantungan waktu simpan bahan pangan terhadap proses pengisian, ya. Karena ini terkait dengan komposisi bahan ya, jadi kalau komposisi bahannya sudah tertentu dari awal, itu juga sudah tentunya sudah diperhitungkan, kaitannya dengan waktu simpan ya. Jadi kalau komposisinya tidak sesuai, ada kemungkinan nanti waktu simpannya akan, terpengaruh ya. Nah, jadi kalau, dalam proses pengisian ini biasanya juga, sekaligus atau sekalian dengan proses penyegelan ya. Jadi kita ambil contoh misalkan yang, banyak kita temukan di supermarket ya, itu misalkan susu formula ya, untuk bayi misalkan ya. Itu di dalam wadah itu kan biasanya, produknya adalah, susu ya, bentuknya bubuk gitu ya. Kemudian di atas atau di bagian atas dari kontainer atau kaleng, itu pasti Anda temukan di sana ada bagian yang kita sebut sebagai segel ya. Nah, ini biasanya segel ini adalah merupakan bagian yang sangat lemah di dalam satu wadah dan paling sering mengalami kerusakan selama produksi ya. Kalau di industri biasanya proses, pengisian dan penyegelan ini sudah, otomatis ya. Kita gunakan, alat yang sudah, sifatnya sudah otomatis, tidak manual lagi ya. Nah, untuk proses pengisian kontainer atau wadah, ini sangat ditentukan oleh sifat dari produk dan laju produksi yang diinginkan ya. Jadi, setiap produk yang kita isikan ke dalam wadah, ini membutuhkan jenis, alat pengisi yang berbeda ya. Jadi misalkan untuk bahan pangan cair ya, itu kita bisa gunakan, jenisnya yang filler gravity misalkan ya. Jadi filler gravity itu maksudnya, eee, bahannya yang kita masukkan ke dalam, wadah atau kaleng atau kontainer, itu berada di bagian atas dari, wadah yang akan kita isi ya. Jadi dia nanti akan mengisi berdasarkan pada, eee, kecepatan gravitasi ya. Diturunkan dari, wadahnya di atas, kemudian nanti akan, bahan atau produknya akan kita masukkan ke dalam kontainer, yang ada di bawahnya. Atau bisa juga dengan menggunakan pressure dan vakum ya. Jadi sangat tergantung dari bahan pangan apa yang akan kita masukkan ke dalam kontainer ya.
Atau bisa juga kita menggunakan volumetric filler. Jadi ini sangat tergantung dari jenis bahan pangannya yang akan kita masukkan ke dalam kontainer. Jadi kalau bahan pangannya cair, kita bisa gunakan filler gravity, ya bisa juga menggunakan sistem yang menggunakan tekanan atau tekanan vakum. Tapi kalau bahan pangannya itu adalah pasta, bubuk atau partikel, kita bisa gunakan volumetric filler, ya. Jadi kita sesuaikan dengan volumenya, volume dari kontainer atau wadahnya. Nah, sementara kalau bahan pangan itu adalah bahan pangan yang berupa padatan yang cukup besar, ya, kita bisa gunakan mesin sorter atau mesin yang bisa mensortir produk yang akan dimasukkan ke dalam kontainer atau wadah. Atau bisa juga kita gunakan sistemnya net, ya. Jadi produk yang sudah ditimbang, ya, kemudian diisikan ke dalam wadah, kemudian kita segel, ya. Jadi kita timbang dulu gitu ya. Kemudian bisa juga sistemnya itu gross weight, ya. Jadi produk yang telah ditimbang itu kita kemas, ya, sebelum kita segel. Jadi ini tergantung dari prosesnya ya. Jadi kita bisa gunakan sistemnya itu produknya kita timbang, kita isi ke dalam wadah, kemudian langsung sekalian disegel. Atau bisa juga produknya yang ingin kita masukkan itu kita timbang, kemudian kita masukkan ke dalam wadah, kita kemas, ya. Kemudian segelnya itu nanti dilakukan di mesin yang lain, gitu ya. Jadi sangat tergantung dari jenis produk yang akan kita isikan ke dalam kontainer atau wadah. Nah, setelah kita lakukan proses filling atau pengisian, langkah berikutnya adalah kita lakukan sealing atau penyegelan, ya. Jadi segel itu ya ini ya, kalau di kontainer atau wadah itu segel itu bisa berupa yang paling simpel itu yang saya tadi katakan itu di bagian apa namanya, contohnya di susu formula ya. Itu di bagian atas dari kontainer atau wadah, itu ada segelnya di sana. Jadi kalau Anda sudah mau buka, segelnya itu biasanya segelnya itu bentuknya seperti apa, ada, besi atau aluminium gitu ya, yang itu nanti kalau Anda tarik, ya, itu nanti akan bisa sekalian membuka, bagian atas dari, kontainer ya. Nah, sementara untuk, kontainer atau wadah, itu juga materialnya bisa bermacam-macam ya. Bisa dari plastik, bisa dari, bisa dari aluminium, bisa juga dari gelas gitu ya. Jadi material untuk, wadah atau kontainer itu juga bisa berasal dari berbagai macam material. Nah, kalau misalkan wadahnya itu adalah wadah gelas, ya, maka proses, penyegelan atau sealing ini bisa kita gunakan dengan menggunakan, contohnya misalkan minuman berkarbonasi, kalau kita sebut merek misalkan Pepsi atau Coca-Cola ya, itu kita bisa gunakan, pressure seal ya. Jadi segelnya itu dengan menggunakan tekanan, ya karena yang kita simpan itu adalah minuman yang, eee, bertekanan atau berkarbonasi. Nah, untuk yang lain misalkan untuk susu atau wine gitu ya, ini Nathan sering kepental ini ya. Jadi misalkan untuk susu atau wine kita bisa gunakan, penyegelan tanpa menggunakan tekanan atau normal seal. Atau bisa juga kita gunakan vacuum seal ya. Jadi intinya di sini, biasanya proses penyegelan atau sealing kalau di industri, pabrik ya, itu semua sudah otomatis gitu ya. Semua sudah ada mesinnya sendiri ya. Jadi kita nggak perlu lakukan secara manual, kecuali kalau, skala industrinya mungkin skala industri yang, kecil ya.
Jadi di sini, karena proses penyegelan ini merupakan proses yang paling penting ya, karena segel itu yang bagian yang paling lemah kalau dalam satu satu wadah gitu ya. Maka di sini kita perlu lakukan proses, QC atau QA, quality control ataupun quality assurance. Jadi biasanya setelah setelah kita segel, itu biasanya kita kita ambil, beberapa sampel untuk kita cek gitu ya, apakah segelnya itu sudah bagus atau belum gitu ya. Karena pada proses, penyegelan atau sealing, ini ada bagian yang kita sebut sebagai seam atau sambungan gitu ya. Ini biasanya yang karena dia bentuknya sambungan gitu ya, itu biasanya paling paling rentan terhadap, kontaminasi ya. Jadi perlu kita lakukan, quality control atau quality assurance untuk memastikan bahwa segel yang kita, proses penyegelan yang kita lakukan ini sudah benar gitu ya. Nah, kemudian setelah kita segel, kita sealing, ini kita beri label, ya. Jadi label ini adalah poin utama yang menjadi kontak antara produsen dengan konsumen, ya. Dan ini juga menjadi, media promosi buat kita sebagai produsen, gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau kita membeli suatu produk pangan di supermarket misalkan ya, sebagai salah satu, tempat untuk mendapatkan produk pangan yang paling umum ya, itu kalau kita lihat di labelnya itu pasti ada paling tidak ada, keterangan tentang, beratnya berapa atau volumenya berapa ya, kemudian komposisinya ya, kemudian kadaluarsa biasanya ya. Nah, ini biasanya, sangat berguna untuk kita untuk memberikan informasi kepada konsumen ya, mengenai keunggulan dari produk kita dibandingkan dengan, produk dari, pesaing misalkan ya. Nah, kalau di industri juga sama seperti proses yang sebelumnya ya, ini semua sudah otomatis gitu ya. Kita menggunakan mesin sudah otomatisasi semua ya. Nah, sementara untuk bahannya ini bisa kita, buat dari bahan kertas ya, atau kita gunakan film plastik ya, atau foil ya, atau bahan yang terlaminasi yang sudah kita printing ya, atau kalau misalkan, kontainernya adalah kaleng atau botol gelas, ya ini kita label dengan menggunakan adhesif atau lem yang, meleleh kalau dipanaskan ya. Nah, ini ada beberapa macam jenis label yang biasa dipergunakan ya. Jadi ada label yang ditempel dengan lem, ada label yang, termosensitif, jadi dia akan meleleh atau akan hilang kalau, diekspos ke panas ya. Ada yang sensitif terhadap tekanan, ada yang, labelnya itu kita insert gitu ya. Jadi macam-macam jenis jenis, label ya. Jadi disesuaikan dengan, dengan jenis, wadah atau kontainer yang kita pergunakan ya. Jadi misalkan untuk, botol plastik ya, kita gunakan yang, di sini istilahnya ada stretchable inks gitu ya. Jadi nanti ketika kita tempelkan di botol plastik itu nanti, eee, apa, tulisannya itu bisa 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 diatur gitu ya. Jadi ini saya kira, kita, sebagai orang yang awam terhadap produk pasti sudah tahu yang dimaksud dengan label itu seperti apa gitu ya. Nah, setelah kita lakukan proses labeling, maka kita cek sekali lagi, berat dari produk ya, kemudian kalau di industri pangan itu biasanya, kadang-kadang dalam proses produksinya karena melibatkan berbagai macam unit operasi, ini kita perlu melakukan deteksi terhadap logam, keberadaan logam ya. Jadi proses, pengecekan berat dan deteksi logam ini menjadi, proses yang, termasuk tahap akhir dalam, proses produksi di industri pangan ya. Jadi jangan sampai nanti setelah dikemas, ternyata di dalam kemasan itu produknya bercampur dengan
logam misalkan ya, karena nanti akan bisa menyebabkan konsumen yang kebetulan membeli produk yang terkontaminasi oleh logam ini bisa bisa mengajukan komplain atau keluhan ya. Ini sebaiknya kita hindari. Nah, tentunya semua ini kita lakukan secara otomatis juga ya. Jadi misalkan untuk pengecekan berat ini kita gunakan microcontroller ya. Jadi ini nanti semua dilakukan secara otomatis ya. Kemudian kontaminasi oleh logam ini kita lakukan dengan menggunakan detektor logam ya. Selain juga menggunakan sinar X ya. Jadi intinya semua ini sudah otomatis kita lakukan dan jangan sampai tahapan ini kita lewati gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap yang berikutnya, mungkin untuk memberikan penjelasan yang lebih detail tentang apa yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin saya bisa tunjukkan Anda ke salah satu link YouTube, yang dimana pada link YouTube itu kita bisa lihat salah satu contoh dari proses yang ada di industri ya. Ini kebetulan saya menemukan di YouTube itu ada proses untuk pembuatan saus tomat ya. Mereknya Heinz. Saya kira di sini juga ada ya. Di supermarket besar itu kan salah satu merek yang cukup terkenal untuk produksi saus tomat adalah Heinz ya. Nah, ini kita lihat di sini bagaimana mereka melakukan proses proses filling, proses sealing, kemudian proses labeling ya, sebelum nanti produk itu dijual ke pasaran ya. Mari kita saksikan bersama di sini. Tomato ketchup is one of the world's most popular condiments, and it can be found in many households around the world. We have it with burgers, fries, and just about anything that we can think of to complement our meals. Heinz is one of the market leaders in ketchup, selling over 650 million bottles of ketchup around the world every year. We visited its European factory in the Netherlands to see how the world-famous condiment is made. Here in Elst, we make sauces for the Kraft Heinz company. Our main product is ketchup. That's 70% of what we do. We make about 1.8 million bottles a day, and that relates to about 175,000 tons of ketchup a year. The ketchup making process starts here, where crates of tomato paste weighing 1,300 kilograms are transported from the Heinz warehouse using automated forklifts. The crates are opened and then go to the paste dumper, where these huge rolling pins squeeze the paste out of the package. After the paste has been extracted, it sits in a storage bin where it's mixed with water to give it a smoother consistency. This makes it easier to transport to the storage tank, where it will sit until moving on to the ketchup kitchen. This is our ketchup kitchen, and this is where we actually produce the tomato ketchup. Ketchup is made of 5 ingredients: sugar, vinegar, tomato paste, brine, and the secret spices. The spices are dosed by hand. We dose everything, we mix it, and afterwards it goes into our process. The process is mainly about heating the ketchup and then cooling it down. Afterwards, we fill it into the bottles. But before any ketchup can be shipped, each batch must be rigorously tested through this contraption, which Heinz calls the quantifier. This is our quantifier. It's a method where we measure viscosity of our Heinz tomato ketchup. It's a methodology that we use in all our ketchup factories so that we compare the ketchup quality
for all the factories. What we do is we put a certain amount of ketchup inside the quantifier, we release it, and we measure how fast it has traveled after 10 seconds. (10.5) within range. It's a special method designed by Heinz. The ketchup cannot move faster than 0.028 miles per hour. If it has traveled too far, we have to block it, cannot sell it. If it's within the range, we can release it. For the empty bottles, they go into the filler. We have 70 filling heads. It's a filler that works by weight. So a bottle comes in, we check the weight of the empty bottle, we fill it to the proper weight with ketchup, and then we check again if we reached the filling weight. The boxes with caps are emptied at the bottom floor by the operator and transported upstairs. Upstairs, we make sure the caps are put in the right position and go to a single row of caps so that we can position them properly on the bottle in the filling machine. And for this bottle, we have 3 labels. So we have a neck label, a back label, and a front label. These labels are self-adhesive, so we don't need any glue for it. After the labeler, we go to a tray packer where we get the tray from the bottom. We fold it around the bottles. After that, put a shrink wrap around it and make sure the bottles are tight and packed in the tray. From the tray packer, we go to the palletizer, where a robot puts the trays in the right position. And from the right position, we make layer for layer on the pallet. After that, we put a shrink wrap around it. Now that we've seen how its iconic ketchup is made, how did Heinz become the prominent brand it is today? Heinz was founded in Pittsburgh in 1869 by a 25-year-old named Henry John Heinz, who began his business by selling his mother's horseradish recipe. Over the years, Heinz expanded his catalog, selling pickles, vinegar, and eventually tomato ketchup, which launched in 1876. It was a roaring success, and in 1886, the company began shipping the sauce to the UK. Following the overwhelming popularity of Heinz ketchup, Heinz started producing 13 million bottles a year and exporting them all over the world, which explains why you're never too far from a bottle of Heinz tomato ketchup. Ya, itu kira-kira ini ya, contoh proses produksi atau proses, bukan produksi ya, kalau produksinya kan sudah dilakukan di tahapan sebelumnya ya. Jadi kalau Anda lihat di video tadi, itu saus kecapnya sudah diproduksi di proses sebelumnya ya, kemudian dikirim ke tahapan pasca pemrosesan ya. Di sana ada tahap filling, pengisian, kemudian ada tahap sealing atau penyegelan, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan labeling ya, sebelum nanti dimasukkan ke kerat-kerat gitu ya, nanti sudah siap untuk dipasarkan. Ya, kelihatannya enak ya, karena kita bahas tentang saus tomat ya. Ini pasti semuanya sering konsumsi setiap hari mungkin ya. Kalau di internasional ini Heinz ini sangat terkenal dan sangat laku ya. Mungkin kalau di kita itu mungkin setara dengan merek, kalau sebut merek mungkin merek ABC mungkin ya. Saya kira di pabrik PT ABC yang ada di Pasuruan ya, itu prosesnya kurang lebih sama ya, untuk proses pengisian, sealing dan labeling untuk pembuatan saus tomat maupun saus sambal ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mungkin?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke tahap yang berikutnya ya. Jadi setelah produk itu kita kita kemas ya, kemudian kita berikan segel, kemudian kita berikan label dan sudah siap untuk dipasarkan, maka tahap berikutnya adalah tahap yang kita sebut sebagai tahap perlakuan, penyimpanan dan distribusi bahan ya. Jadi intinya di sini adalah tahap berikutnya yang perlu kita atur atau kita perhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa produk yang kita hasilkan di pabrik ini bisa terdistribusi ke berbagai macam selling point yang ada, ya, atau terdistribusi ke warehouse atau tempat penyimpanan dan juga ke tempat-tempat yang kita pergunakan untuk memasarkan produk yang kita hasilkan, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa peningkatan dalam penanganan bahan, ya, ini akan menghasilkan peningkatan efisiensi produksi dan digunakan di semua tahapan proses manufaktur yang ada di industri pangan, ya. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa proses pemanenan dan transport bahan baku ke tempat penyimpanan ini bisa berlangsung dengan baik. Kemudian prosedur preparasi dan pemindahan bahan pangan di dalam lingkungan pabrik ini juga bisa kita pastikan berjalan dengan baik. Kemudian kalau ada limbah, bagaimana kita berupaya untuk mengumpulkan dan mengolah ataupun membuang limbah dengan sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian pengemasan dan pemindahan produk ke dalam warehouse atau ke dalam tempat penyimpanan atau gudang. Bagaimana distribusi ke distributor besar dan kecil bisa berlangsung dengan baik, kemudian bagaimana kita bisa mempresentasikan produk untuk dijual ke konsumen dengan baik, gitu ya. Intinya di sini adalah kita ini mungkin terkait dengan production planning ya. Jadi bagaimana kita memplanning proses produksi kita supaya bahan baku, ingredients, dan bahan pengemas ini bisa kita jamin tiba di pabrik pada waktu yang tepat, ya, dalam jumlah yang sesuai dan dengan kondisi yang diinginkan, ya. Kemudian pada tahap production planning ini juga kita harus memastikan bahwa fasilitas penyimpanan ini memenuhi untuk menyimpan stok bahan dan sesuai untuk mempertahankan kualitas bahan untuk waktu tertentu, ya. Kemudian juga handling equipment-nya, ya. Kemudian para stafnya juga mampu untuk menangani jumlah bahan yang diinginkan. Kemudian peralatan pemrosesan dan pengemasan dipilih untuk memberikan jumlah produk yang diinginkan. Kemudian warehouse untuk produknya juga cukup untuk mengakomodasi level stoknya. Kemudian kita juga perlu pikirkan alat transport untuk melakukan distribusi. Dilihat dari segi jumlah dan kapasitasnya ini harus cukup, ya. Jadi intinya di sini kita tidak akan membahas terlalu dalam ya. Anda bisa lihat di tabel 261 ya, apa saja kira-kira keuntungan yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan penanganan bahan dengan baik gitu ya. Jadi intinya pada tahap production planning ini kita perlu pastikan bahwa dari awal sampai akhir ini proses produksi jangan sampai nanti satu saat bisa berjalan dengan lancar karena bahan bakunya cukup, tapi satu saat tidak bisa berjalan karena bahan bakunya kurang, misalkan gitu ya. Ini saya kira sangat penting buat Anda ketika Anda mengerjakan tugas akhir ya. Salah satu contohnya misalkan ketika Anda merancang tangki penampung bahan baku ya, itu kan Anda perlu pikirkan apakah bahan bakunya ini kita perlu impor dari luar negeri atau tidak, misalkan gitu ya. Kalau misalkan ini diimpor dari luar negeri, Anda perlu pikirkan kira-kira untuk impor itu butuh waktu berapa lama, supaya nanti ketika dalam proses impor itu jangan sampai pabriknya berhenti berproduksi. Jadi misalkan untuk impor dari luar negeri butuh waktu 7 hari misalkan ya, lewat laut misalkan. Nah, maka Anda perlu merancang tangki penampung
paling tidak tangki penampung itu bisa memenuhi kebutuhan produksi untuk 7 hari, supaya nanti selama 7 hari itu produksinya jalan terus, ya, dan setelah 7 hari nanti betul-betul suplai dari luar itu bisa masuk dan bisa memastikan bahwa proses kita berlangsung secara kontinu. Nah, untuk bahan baku saya kira ini kita bisa gunakan silo ya. Silo itu untuk bahan yang berupa padatan ya. Jadi tangki penampung yang kita pergunakan untuk padatan itu tentunya berbeda dengan tangki penampung yang kita pergunakan untuk cairan ya ataupun gas ya. Kalau padatan kita biasanya menyebutnya sebagai silo ya. Kemudian perlu meteran ya untuk meteran untuk untuk mengatur misalkan flow rate-nya ya atau untuk mengatur beratnya ya kita gunakan misalkan alat ukur untuk mengatur supaya bahan baku yang kita keluarkan atau kita masukkan ke dalam silo ini bisa kita atur. Kemudian keluar dari penampungan, masuk ke dalam proses, maka ini kita harus pastikan bahwa selama dia melewati berbagai macam alat, ini kita upayakan supaya perpindahan bahan ini sesederhana mungkin, ya supaya apa? Supaya menghindari terjadinya kontaminasi bahan, ya karena yang namanya industri pangan ini kan perlu memastikan bahwa bahan ataupun produk yang kita hasilkan ini tidak terkontaminasi oleh kontaminan yang tidak kita inginkan. Ya. Nah ini saya kira tambahan saja ya, tambahan informasi bahwa kalau kita melakukan perancangan suatu pabrik ya, ada yang namanya layout pabrik ya. Jadi layout itu maksudnya bagaimana cara kita menempatkan alat-alat yang ada di pabrik ya. Bisa berupa garis lurus ya. Jadi dari awal sampai akhir itu pokoknya bahan bakunya dari kiri dia nanti bergerak ke kanan sampai dia menjadi produk misalkan. Itu kita sebut sebagai garis lurus. Atau mau zigzag ya dengan pertimbangan bahwa lahan yang kita miliki mungkin tidak terlalu besar. Jadi mungkin zigzag aja nggak apa-apa gitu ya. Atau bentuknya U atau bentuknya lingkaran ya atau misalkan pattern-nya itu malah nggak jelas gitu ya. Jadi sangat tergantung dari pabriknya dan juga sangat tergantung dari lahan yang tersedia ya. Nah, ini saya kira tambahan juga ya. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa kalau Anda nanti merancang pabrik ya, kalau misalkan pabriknya kebetulan pabrik pangan gitu ya, jangan lupa bahwa kalau bahan pangan itu biasanya kan bahan bakunya biasanya berasal dari alam ya. Itu biasanya entah itu berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan gitu ya. Itu biasanya bentuknya itu padatan gitu ya. Nah, kalau padatan jangan sampai nanti untuk transportnya Anda tidak menggunakan tidak menggunakan alat transport yang cocok untuk padatan. Jadi sekali lagi ingat kalau bahan itu padatan, maka media yang kita pergunakan untuk memindahkan itu yang paling simpel adalah dengan menggunakan conveyor ya. Nah, conveyor ini ada berbagai macam ya. Ada bed conveyor, ada screw conveyor, ada vibratory conveyor, ada chain conveyor dan sebagainya. Kemudian kalau bahan itu mau kita naikkan atau kita transport dari tempat rendah ke tempat tinggi atau sebaliknya ya, itu kita bisa menggunakan elevator. Jadi ada bucket elevator atau magnetic elevator. Ini kalau padatan ya. Kemudian kalau misalkan bahan itu cairan ya, ini kita bisa gunakan pompa ya, dilengkapi dengan valve dan sistem perpipaan yang berfungsi untuk mengalirkan bahan pangan cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau di industri pangan ini biasanya kita gunakan pompa jenis sentrifugal ya, yang paling umum kita pergunakan. Nah, tentunya Anda di mata kuliah unit operasi 1 sudah
diajarkan bahwa untuk memilih jenis pompa yang ingin kita pergunakan, ini sangat tergantung dari berbagai macam hal ya, tergantung dari tipe produknya ya, terutama viskositas, karena nanti akan menentukan berapakah power dari pompa yang kita perlukan. Kemudian laju alir produk, tekanan suhu, kemudian tipe impeller, kemudian ukuran motor dan kecepatan, ya itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih pompa yang akan kita pergunakan untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau limbah saya kira ini bisa Anda pelajari lebih lanjut di mata kuliah pilihan teknologi pengolahan air buangan ya. Tapi intinya di sini adalah Anda sebagai proses engineer atau chemical engineer yang bekerja di industri pangan itu jangan sampai limbah yang Anda hasilkan di pabrik ya itu Anda buang tanpa melalui proses pengolahan ya. Nah, biasanya di industri pangan atau di industri kimia secara umum itu limbah dihasilkan dari berbagai macam proses ya. Jadi ada proses pembersihan atau preparasi bahan baku ya, kemudian pembersihan alat, kemudian perubahan ke produk yang lain. Jadi limbah itu bisa berasal dari berbagai macam berbagai macam proses ya yang ada di pabrik. Nah, untuk metode pengolahan limbah saya kira saya tidak akan membahas terlalu dalam ya. Intinya di sini adalah ketika kita bertemu dengan limbah, maka yang ada dalam pikiran kita adalah kita selalu memikirkan kira-kira apakah ada cara untuk merecycle, itu yang pertama ya. Jadi bisa nggak limbah ini kita recycle ya. Atau misalkan kalau di dalam limbah itu banyak terdapat komponen yang cukup berharga atau cukup mahal harganya, yang ada dalam pikiran kita adalah bisa nggak kita recover bahan-bahan yang berharga itu atau bahan-bahan yang mahal itu ya. Atau kita pergunakan screening untuk memisahkan padatan, misalkan kita gunakan sebagai kompos ya. Atau kita gunakan teknik pengolahan limbah yang umum ya, bisa menggunakan metode fisika seperti koagulasi, sedimentasi, filtrasi, sentrifugasi, atau bisa juga menggunakan metode biologis ataupun menggunakan metode yang menggunakan reaksi kimia ya. Jadi intinya di sini adalah misalkan Anda bekerja di suatu industri pangan atau ingin merancang suatu industri pangan skala menengah ataupun skala besar, maka di sini Anda tidak boleh melewatkan limbah gitu ya. Jadi upayakan supaya limbah yang kita hasilkan itu seminimal mungkin ya, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tetap kita memproduksi limbah, maka upayakan supaya limbah itu harus diolah terlebih dahulu supaya ketika kita buang ke badan air atau ke lingkungan, ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tentunya setiap daerah atau setiap industri itu punya peraturan masing-masing ya. Nah, untuk penyimpanan ini saya kira menjadi tahapan yang juga sangat penting ya. Jadi secara umum produsen mengurangi jumlah produk dan ingredient yang disimpan seminimal mungkin ya, dengan alasan pertama adalah finansial, kemudian untuk menghindari kehilangan kualitas dari produknya ya. Jadi semakin sedikit kita simpan itu tentunya kalau terjadi kerusakan ini tentunya kerugian yang kita alami ini menjadi tidak terlalu besar. Dan juga alasannya adalah risiko pencurian ya, atau biaya yang tinggi untuk warehouse dan ruang simpan. Jadi ketika Anda misalkan merancang tangki penampung, itu pastikan betul bahwa jangan sampai nanti tangki penampungnya terlalu besar karena misalkan Anda nyetoknya itu untuk waktu yang terlalu lama misalkan ya, karena kalau kita nyetok bahan terlalu banyak padahal suplainya itu misalkan tiap hari bisa disuplai, maka tentunya di sini risiko untuk menyimpan dalam jumlah yang besar ini juga
sangat riskan gitu ya. Karena apa? Karena selama kita menyimpan, ini tentunya ada risiko terjadinya kerusakan bahan atau produk ya. Misalkan kadang-kadang ada kontaminasi oleh tikus atau binatang pengerat atau burung atau serangga atau mikroorganisme ya. Jadi diakibatkan oleh hewan gitu ya. Atau bisa juga kontaminasi oleh debu atau benda asing. Atau bisa juga karena aktivitas respirasi dari bahan pangan, terutama bahan pangan yang segar ya. Jadi kalau respirasi itu kan ini ya, membutuhkan O2, menghasilkan CO2 gitu ya. Jadi ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas dari bahan atau produk yang kita simpan. Kemudian kalau terkait dengan safety juga, kalau kita simpan dalam jumlah yang terlalu besar, ini juga bisa hilang karena tumpah ya, atau karena tekanannya terlalu besar, kita simpan dalam jumlah yang besar, ini bisa terjadi explosion atau meledaknya kontainer dan sebagainya. Atau misalkan kita simpan di ruang terbuka ya, terekspos ke sinar matahari, ini juga akan mengakibatkan berbagai macam hal, salah satunya ada kontaminasi atau perubahan secara fisik terhadap bahan yang kita simpan. Jadi penyimpanan ini menjadi sangat penting, jadi kita upayakan selalu kita simpan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, setelah produk itu kita produksi, kemudian kita simpan, tentunya ini langkah berikutnya adalah kita distribusikan ya. Nah, untuk distribusi ini ada beberapa faktor yang berpengaruh ya. Ini pada supply chain ya, rantai distribusi. Jadi kita harus pastikan bahwa produk yang kita suplai kepada konsumen ini bisa disuplai pada tempat, waktu dan jumlah yang tepat ya. Kemudian bisa mengurangi biaya seminimal mungkin. Kemudian mempertahankan kualitas produk melalui rantai distribusi atau supply chain. Nah, kalau kita lihat di gambar 265 atau di textbook saya ini di gambar 265, mungkin textbook Anda perlu penyesuaian nomor gambarnya ya. Jadi ini kurang lebih gambaran distribusi dari suatu produk ya. Jadi ini packing station gitu ya. Kemudian ada warehouse di sini ya. Itu biasanya dekat dengan pelabuhan atau airport ya. Kemudian di sini ada kalau melalui laut kita gunakan kapal laut atau kapal tanker, atau kalau melewati jalur udara kita pergunakan pesawat gitu ya, untuk mendistribusikan ke warehouse di tempat tujuan. Kemudian ada distribusi depot di sini. Kemudian ada biasanya ada distributor besar ya, atau wholesaler ya. Ada berbagai atau ada beberapa distributor besar di sini. Nah, distributor besar ini kemudian nanti akan menyuplai ke retailer atau caterer ya. Dan ini nanti yang bisa diakses oleh customer adalah yang retailer atau caterer ini ya. Jadi ini kurang lebih distribusi rantai dari kita sebagai produsen ke konsumen ya. Jadi kalau Anda sebagai penanggung jawab di pabrik atau pemilik pabrik itu harus bisa memastikan bahwa produk yang kita hasilkan di pabrik sampai mencapai si konsumen ini berada dalam kondisi yang tidak berubah atau kualitasnya bisa kita jamin dengan baik. Jadi itu saya kira akhir dari presentasi saya pada hari ini tentang proses ataupun tahap operasi pasca pemrosesan ya. Jadi sebagai summary dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa pada operasi pasca pemrosesan itu ada berbagai macam tahapan
Yang pertama adalah kalau dibutuhkan coating, kita lakukan coating, kemudian dilanjutkan dengan pengisian atau filling, kemudian dilanjutkan penyegelan atau sealing, kemudian yang terakhir adalah kita beri label atau labeling sebelum kita simpan di gudang atau warehouse, kemudian kita distribusikan ke konsumen, ya. Jadi itu kurang lebih presentasi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Jikalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Untuk sekarang masih belum ada, Pak. Oke, baik. Jadi nanti waktu ujian, saya kira topik yang saya ujikan itu ada topik tentang, ini agak nyampur ya slide-nya ya, jadi mudah-mudahan nggak jadi masalah. Yang pertama adalah evaporasi, waktu itu kalau Anda masih ingat ya, evaporasi. Kemudian pengeringan atau dehidrasi. Kemudian berikutnya adalah ya chilling atau pendinginan. Kemudian berikutnya adalah freezing atau pembekuan. Kemudian yang berikutnya adalah freeze drying. Kemudian dilanjutkan dengan pemekatan dengan menggunakan pembekuan atau freeze concentration. Kemudian yang terakhir adalah yang kita bahas hari ini adalah operasi pasca pemrosesan. Itu bahan dari saya. Nah, bahan dari Bu Yuwana itu saya kira ada 2, pasteurisasi dan sterilisasi. Jadi itu kurang lebih materi yang nanti akan kami ujikan pada ujian akhir, ya. Jadi saya ucapkan selamat belajar, ya. Jikalau ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan disampaikan di grup WA, ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Untuk ujiannya, saya kira untuk UAS masih online ya. Jadi nanti link Zoom akan saya bagikan di grup WA, ya. Kemudian sistem, saya nggak tahu yang UTS lalu sistemnya open atau close ya? Open, Pak. Open, Pak. Open ya. Oke, kalau open nanti saya ikut saja sama seperti UTS ya. Kemudian nanti mekanisme penyampaian soal dan submit jawaban itu nanti akan kita lakukan melalui media ULS ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan atau keluh kesah yang mau disampaikan selama kuliah, silahkan. Mau bertanya aja, Pak, untuk semester depan itu belum dipastikan ya, Pak, ya, online atau offline ya? Ini kisi-kisi aja ya, tapi resminya belum keluar sih ya. Kayaknya pihak universitas masih menimbang aturan dari pemerintah ya. Tapi kisi-kisi aja kemungkinan besar untuk angkatan di atas 2019, jadi 2000 termasuk Anda ya, 2018 kan ya. Itu Iya, Pak. online ya. Kemungkinan masih online, kecuali yang melakukan LP ya. LP ataupun TA dengan perjanjian dengan dosen ya. Jadi bagi yang sedang mengerjakan proposal LP, kemudian semester depan itu mengerjakan eksperimen di laboratorium, itu nanti akan difasilitasi untuk ke kampus ya. Tentunya nanti sebelum Anda melakukan LP kan ada ini ya, ada safety briefing. Nanti di safety briefing itu nanti termasuk diminta untuk menyerahkan surat persetujuan dari orang tua ya untuk mengikuti atau untuk melakukan eksperimen di lab. Itu kira-kira
bocoran ya, sedikit bocoran. Tapi secara resminya nanti kita di jurusan juga masih menunggu instruksi dari universitas juga ya. Tapi sepertinya akan seperti itu ya, kecuali yang angkatan 2020 dan 2019 itu kemungkinan akan offline, tapi offline-nya belum ditentukan apakah 50% offline atau 25% offline. Baik Pak, terima kasih Pak untuk infonya. Ya. Ada lagi yang lain? Oh ya Pak, mungkin saya mau tanya aja sih Pak ini. Ya, Feran. Itu Pak, kan saya ingat waktu itu sosialisasi kurikulum 2021 itu yang ada perubahan mata kuliah itu kan Pak. Nah itu mungkin saya mau menyampaikan dari perwakilan teman-teman pangan juga untuk minta tolong itu Pak, yang penyesuaian mata kuliah yang dipindah ke semester 8 itu loh Pak. Mungkin dipertimbangkan untuk dibukakan di semester depan Pak. Apa bisa ya Pak ya? Kuliah itu pengendalian mutu ya? Pengendalian mutu sama pengemasan Pak. Oh, sebentar. Kalau nggak salah yang semester 8 cuma satu mata kuliah kan yang wajib itu ya? Oh, yang dipindah satu aja. Saya jujur agak lupa, tapi ada yang dipindah ke semester 8, Pak, itu. Kemarin waktu nyusun tabel ekivalensi. Oh, jadi maksudnya ini ada yang mau ngambil mata kuliah di semester 8 itu, semester depan gitu ya? Iya, Pak. Kayaknya kami semua sih, Pak, yang ngambil, Pak. Oh gitu, oke. Kalau gitu mungkin supaya tertulis ya, mungkin WA ke saya ya. Oh iya, boleh, Pak. Supaya nanti waktu rapat pembukaan kelas, nanti saya bisa bisa sampaikan ke dosen-dosen ya. Ya, Pak. Nanti perwakilan dari kami akan WA ke Pak Putu langsung gitu. Ya. Nanti tolong di WA aja ya. Ya, makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ini nanti kemungkinan angkatan berikutnya juga akan seperti itu ya mungkin ya, untuk yang antisipasi 7 semester itu ya. Betul, Pak. Oke. Itu sebenarnya di awal sebenarnya kita sudah maksudnya bukan prediksi ya, artinya sudah pikirkan juga sebenarnya. Tapi karena pertimbangan di semester 7 itu sudah penuh ya. Kan itu ada batasan satu semester itu maksimum 20 SKS dan jumlah mata kuliahnya tidak boleh lebih dari 7 ya. Makanya itu kita pindah ke semester 8 akhirnya. Yang pengendalian mutu seingat saya ya, pengendalian mutu pangan ya. Oh, itu mulai kurikulum 2021 kita nggak boleh ambil lebih dari 20 SKS gitu kah, Pak, maksudnya? Bukan. Maksudnya di rancangan kurikulum yang per semester itu ya. Oh iya, Pak. Yang tabel-tabel yang saya bagikan itu aturannya tidak boleh lebih dari 20 SKS. Tapi kalau untuk mahasiswa kan aturannya tetap ya, kalau IP-nya di atas 3 itu boleh ngambil 24 maksimal ya. Itu nggak berubah aturannya. Maksudnya alokasi ininya maksud saya, alokasi di kurikulumnya yang saya maksud Veren. Jadi nggak usah khawatir kalau ini. Cuma nanti tolong saya di WA aja ya. Iya Pak, habis ini saya WA. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Soalnya ini minggu depan itu udah UAS, jadi biasanya saya rapat pembukaan kelas itu biasanya minggu UAS itu ya biasanya ya. Jadi kalau ada masukan yang lain mungkin tolong disampaikan segera ya. Baik, ada lagi yang lain? Untuk kampus Merdeka tidak ada yang berminat ya? Maksudnya ikut magang atau apa gitu? Yang 2018? Kalau misalkan ada yang berminat, itu saya sih berikan guideline aja proses jadi artinya kepastian ikut magang itu sebaiknya sudah pasti sebelum proses perwalian ya.
Jadi nanti ketika perwalian itu harapannya yang mau melakukan magang atau melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di kampus Merdeka itu Anda sudah dapat kepastian itu akan bisa Anda lakukan paling tidak saat perwalian itu Anda sudah oke gitu ya. Misalkan industrinya sudah mau menerima Anda untuk magang, itu usahakan sebelum perwalian itu sudah oke gitu industrinya. Supaya nanti waktu perwaliannya bisa lebih mudah gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Jadi untuk mengakhiri kuliah pada hari ini sekaligus juga sebagai pertemuan terakhir kita di mata kuliah ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menambah pengetahuan buat Anda ya, dan juga menyiapkan Anda nanti ketika lulus Anda masuk ke industri pangan atau misalkan ingin entrepreneurship untuk membangun suatu industri pangan ya. Jadi saya ucapkan selamat belajar ya, selamat menempuh ujian. Saya mohon maaf kalau ada tindakan atau kata-kata yang mungkin kurang pas selama saya mengasuh mata kuliah ini, mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan semuanya lulus dengan nilai yang baik ya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Salam sukses, salam sehat semuanya ya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dadah. Terima kasih Pak. Bye-bye.